Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuwassi'u biha alaina al-arzaq wa tuhassinu biha lana akhlaq wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa na'amala salihan tardahu wa dakhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Ashabiku semua, saudaraku yang dirahmati Allah. Bagi kalian dari kalangan Nahdien atau Ahlus Sunnah wal Jamaah yang pernah berdialog, diskusi, apalagi sampai debat kusir dengan saudara kita yang berpaham Salafi Wahabi, pasti sudah tidak heran lagi tentang banyaknya kontradiksi dalam cara mereka mengambil dalil. Baik dalil untuk menguatkan pemahamannya sendiri, apalagi dalil untuk menguatkan tuduhan bid'ah terhadap amaliyah kelompok saudara kita yang lain. Azabiku semua, kontradiksi tersebut menimbulkan kerancuan yang akhirnya membuat pembicaraan dan diskusi cenderung menjadi debat kusir yang tidak ilmiah. Bahkan malahan ada yang caci maki. Selalu dan selalu begitu. Bukankah dalam dialog ilmiah, jika memang itu untuk mencari kebenaran, seharusnya saling mengajukan dalil. Dan mana yang lebih kuat, itulah yang dipakai. Bukan malah menuduh Anda dusta, Anda telah membuat fitnah, nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sesat, syiah, kafir, dan tuduhan-tuduhan yang tak jelas lainnya. Asabiku semua, ada beberapa hal cara berpikirnya dari golongan kita sebelah ini yang terkadang membingungkan. Yang pertama, mereka lebih mengutamakan pemahaman tekstual. Pemahaman tekstual ini sering ditonjolkan dalam memahami berbagai teks keagamaan, baik Al-Quran maupun hadis. Memahami dalil tidak boleh ditakwil, harus sesuai teks terjemahnya kata mereka. Hal ini akhirnya melahirkan banyak statement yang mengundang kontroversi. Padahal terjemah belum maknanya sesuai. Contoh paling mudah lah sahabiku semua adalah soal tanda hitam karena bekas sujud. Ini berlandaskan pada ayat, tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud. Ini tertera dalam Quran surah Al-Fat. Ya. Tetapi, apakah selalu tekstual? Tidak juga. Jika sekiranya bertentangan dengan pendapatnya, ternyata juga mentakwil alias pengertian lain. Yang kedua, memustahilkan pendapat ulama yang berbeda. Jika sudah meyakini satu pendapat dan diklaim paling benar dan paling sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, para golongan saudara kita di sebelah ini ya sangat sulit menerima perbedaan pendapat. Meski dikasih bukti kesalahan dalam memahami dalil sekalipun. Jika disuguhi penjelasan para ulama terdahulu tentang pemahaman atau pengertian suatu dalil yang bertentangan dengan pemahaman mereka, maka saudara kita yang di sebelah ini tidak sungkan mengklaim paling benar, sedangkan pemahaman lainnya sangat mungkin salah. Karena diberi penjelasan riwayat sahih sekalipun, sangat sulit untuk meyakinkan golongan saudara kita dari Salafi Wahabi ini. Soal jidat hitam karena bekas sujud. Misalnya ketika disodori riwayat tentang Ibnu Umar yang mencela orang yang jidatnya hitam dan mengatakan bahwa Nabi dan para sahabat tidak memiliki tanda hitam itu, ya. Ini dalam Sunan Al-Kubra juz 2 halaman 286. Mereka justru ngotot bahwa tidak mungkin para sahabat menyelisih Al-Qur'an. Maksudnya Al-Quran versi pemahaman kalian. Lucunya ada di antara saudara kita ini yang tidak mampu membaca dan menerjemahkan sendiri teks Arab dari kitab yang dijadikan referensi. Dengan enteng memvonis sebagai riwayat palsu. Malah menuduh lawan diskusinya mengarang terjemahan. Yang ketiga, mereka merasa lebih paham mazhab. Kaum Salafi Wahabi ini sering merasa paling paham mazhab. Tapi kalau ada pendapat mazhab yang tidak sesuai
dengan pemahaman mereka, pasti tidak diakui. Ya. Misalnya dalam pembahasan pembagian bid'ah. Soal pembagian bid'ah hasanah, ya. Perkataan Imam Syafi'i, qaul Imam Syafi'i, apabila suatu hadis itu sahih, maka hadis itulah mazhabku. Kadang digunakan untuk mengakali dan membenarkan pendapat mereka yang meniadakan bid'ah hasanah. Lalu meyakinkan pengikut mazhab Syafi'i bahwa Imam Syafi'i sependapat dengan mereka. Tentu saja ini salah, saudaraku. Karena Imam Syafi'i sendiri membagi bid'ah itu menjadi hasanah dan sayyi'ah. Kemudian juga soal sampai tidaknya hadiah bacaan Al-Quran untuk mayit. Pendapat ulama mazhab Syafi'i yang mengatakan tidak sampai, ya, digunakan untuk mengharamkan tradisi pembacaan Al-Quran untuk mayit, semisal yasinan dan sejenisnya. Padahal sebagian ulama yang lain memahaminya bahwa tidak sampai jika tanpa diikuti doa. Semisal Allahumma ausil sawaba ma qara'nahu minal Qur'anil azim wa ma halalna dan seterusnya. Ya. Penjelasan panjang lebar soal khilaf ini bisa dilihat, ya, oleh kalian misal dalam kitab Iyanut Talibin juz 3 halaman 259. Selain itu, di saat yang sama, bukankah kalian anti mazhab Syafi'i dalam hal kunut dan sejenisnya? Lalu tiba-tiba seolah paling paham mazhab, kemudian menyodorkan fatwa imam mazhab. Sementara saat yang sama pula kalian mencela para pengikut mazhab. Maunya apa coba? Nah. Kemudian saudara kita ini menafikan ijtihad ulama mazhab. Sering terjadi saat argumen bertentangan dengan pemahaman dan ijtihad ulama atau imam mazhab, mereka tak segan melontarkan ungkapan tidak perlu mengikuti ulama ini dan itu atau imam ini dan itu. Kembali saja ke Al-Quran dan Sunnah. Saudaraku, ini jelas cara berpikir yang keliru dan termasuk fitnah yang keji. Karena sama saja kalian menganggap para ulama tidak mengikuti Al-Quran dan Sunnah hanya karena berbeda pemahaman. Saudaraku yang dimuliakan dari kalangan sebelah, dari kalangan Salafi Wahabi, Al-Quran memang tak mungkin keliru. Namun pemahaman terhadap ayat Al-Quran itulah yang sangat mungkin salah bila orang dengan sembarangan berdalil menurut kadar pemahamannya. Saudaraku, bukankah Al-Quran sendiri menganjurkan kita untuk mengikuti ulama bila kita tidak mengetahui? Dalilnya jelas. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Quran surah An-Nahl ayat 43. Kemudian saudara kita dari kalangan sebelah ini sering menyatakan bukan ahli hadis tapi mudah menolak hadis. Karena pola pikir yang selalu meyakini bahwa pemahaman dan pendapat yang dianutnya adalah paling benar dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Kadang tak segan menolak dalil yang bertentangan, meski itu adalah hadis sahih sekalipun. Bagi yang mengerti tentang ilmu hadis, biasanya akan mencari kelemahan dan pelemahan hadis yang disodorkan lawan diskusi. Akan tetapi, banyak juga tuh yang berlaku konyol. Ya, saat disodor teks Arab dari kitab kuning, ya, gundulan tanpa harokat, apalagi terjemah, sebagian mereka merendahkan diri dengan mengatakan bukan ahli hadis, masih belajar agama. Tapi setelah dikasih pemahaman riwayat sahih dalam kitab hadis sekalipun, kalian justru ngeyel dan mengatakan bahwa hadis tersebut dhaif atau palsu. Lah, katanya bukan ahli hadis. Kok bisa tahu ini dhaif, ini palsu? Gimana sih? Saudaraku-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.